Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teori Administrasi Negara kelas H akan menampilkan video mengenai penerapan pelayanan publik pada kantor kepala desa Sawah Pratap, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Asafri Nur Karlista dengan NPM akhir 030. Saya Bella Putri Julianti dengan NPM akhir 231. Saya Faisal Sila Handayani dengan NPM 073. Saya Wulan Ficiliani dengan NPM akhir 252. Saya Gustiana Usama Dewi dengan nomor NPM akhir 043. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ingin mewawancarain Bapak. Jadi sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Bapak. Saya Al-Jupri, Sekretaris Desa Sawah Pratap. Baik. Bapak, saya mulai pertanyaannya ya Pak. Bapak, bagaimana cara masyarakat memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan di desa sini Pak? Kalau prosedur pelayanan ya kita mengikuti sesuai dengan program dari atasan kami ya. Iya. Jadi sejak era tahun berapa itu sudah beralih dari layanan ya biasanya perlu tatap muka, ya biasanya perlu ya sekarang kan lebih banyak yang pelayanan online. Jadi kita buat proaktif, jadi mereka juga tidak pasif nunggu. Jadi mereka pemohon warga itu bisa langsung melayani dirinya sendiri. Oh, baik. Tapi paling tidak kan tidak semua warga itu yang pertama punya HP, yang kedua paham tentang pengoperasian. Jadi ada kalanya kalangan tertentu itu tetap masih kita bantu. Baik. Kalau nggak bawa HP ya kita online kan lewat operatornya pelayanan. Seperti itu ya Bapak ya. Yang kedua, prosesnya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses pelayanan itu Pak? Kalau untuk di tingkat pelayanan di desa itu ya dalam hitungan ya paling lama jam lah. Oh ya, paling lama jam ya, hitungan 1 jam, atau itu pun juga sekarang tanda tangan kepala desa kan juga bisa pakai. Ya, termasuk cepat ya Pak ya. Untuk di tingkat desa ya. Kalau nanti ngelanjutin ke dinas mana ya itu sudah yang bersangkutan. Ya, udah beda ya Pak ya. Termasuk minta surat keterangan tidak mampu untuk sekolah, untuk rumah sakit ya, saat itu juga lah paling dalam hitungan berapa menit itu sudah bisa kita layani dan pemohon sudah bisa pulang. Iya, bisa dibantu. Ya. Baik. Yang pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada biaya yang dikenakan dalam suatu proses pelayanan ini Pak di desa Sawah Pratap ini? Sebenarnya tidak ada, dari dulu tidak ada. Dari dulu tidak ada. Paling kadang-kadang kita juga dapat PMI itu, paling Rp2.000 PMI itu ya, 1.000 atau 2.000 berapa gitu loh. Paling itu kalau kita suruh bantu jual kupon PMI itu kan ada perdanya ya, jadi ya tetap kadang ada yang ngasih, kadang ada yang enggak gitu. Karena kita disuruh bantu jual, artinya tetap kita disuruh bayar dulu sejumlah kupon berapa, 2 bundel, 4 bundel. Nanti kita bayar dulu ke pihak kecamatan. Nah, tentunya bukan kecamatan ya yang bikin, tentunya dari dinas kesehatan atau ya itu aja. Buat yang selanjutnya, bagaimana koordinasi antara unit atau instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan ini Pak? Kan kalau layanan online itu otomatis nge-link ya. Iya, jadi koordinasinya ya lewat sistem itu. Oh, lewat sistem ya Pak. Sistem, ya. Kecuali kalau pelayanan tertentu, misalnya waris. Waris itu kan melibatkan banyak pihak karena ahli waris segala macam semua harus
paling tidak walaupun tidak hadir ada tanda tangan kesaksian waris itu. Di situ kita tanda tangankan ke kepala desa, tanda tangankan ke saksi perangkat desa, langsung menuju ke kecamatan, camat. Iya. Artinya koordinasi ya tetap Jalan. tetap terjalin. Kadang ada hal-hal yang kasus-kasus tertentu kita tuh juga bingung untuk melayani pembuatan kayak waris aplikasi hukumnya ya. Iya, betul. Walaupun kepala desa, sekretaris desa, saksi, camat sudah pensiun, kalau itu ada nanti ada permasalahan, ya paling tidak masih dilibatkan untuk saksi atau sebagainya. Iya. Berarti masih dilibatkan buat kita sebagai saksinya gitu Iya, ya Pak ya. kalau misalnya sampai ke ranah pengadilan, ada ahli waris yang nggak terima, bla bla bla. Sebenarnya kalau waris itu kan lebih ke silsilah, ke nasab ya, bukan ke dum-duman harga, dum-duman harta warisannya. Iya, betul. Asal semua ahli waris sudah masuk, sebenarnya kita sudah aman. Kalau ini nggak dipakai, ini bukan urusan kami. Oh iya. Saja kalau koordinasi terkait dengan pelayanan, khususnya pelayanan waris itu yang sangat besar. Iya. Oke, baik. Buat yang pertanyaan terakhir dari pihak kepala desa dari sini juga, dari bapaknya, apakah ada kendala terkait ketersediaan sumber daya, Pak? Sebenarnya ya ini sudah tuntutan sih ya, itu tuntutan. Paradigma pelayanan di desa, perangkat desa itu 10, 15, 20 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang sudah 380 derajat bedanya. Iya, ya, betul. kita harus IT harus benar-benar, kalau tidak sekarang seleksi itu jangan sampai perangkat desa itu TBC. Oh. Tahu TBC? Iya. Apa? Penyakit penularan itu. Kenapa? TBC tidak bisa komputer. Oh. Terus? Ya itu paling tidak. Tapi insya Allah dalam satu tim perangkat desa itu kan saling menutupi ya. Mungkin kepala desa kan nggak perlu juga harus pinter IT. Iya, betul. Kan pinter politik dan banyak staf-staf yang mendukungnya. Saya kira itu. Ya. Jadi sumber daya SDA dan SDM itu, kalau SDM untuk seleksinya kan semuanya sudah berbasis komputer sekarang. Jadi seleksi penerimaan itu sudah berbasis komputer. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang yang sudah terpercaya. Biasanya kita pakai BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Boleh kita pakai pihak ketiga, misalnya dari kampus, boleh juga. Oh, boleh ya Pak? Boleh. Oke. Baik, mungkin cuman ini doang Pak, pertanyaannya sudah cukup. Terima kasih Bapak sudah menjawab dan mengeluangkan waktu buat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mewawancarai tentang bagaimana kualitas pelayanan publik yang ada di kawasan Desa Sawah Teratap. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber yang kami bawa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Boleh tahu nama Ibu siapa ya? Ida Suryati. Ya, selamat siang Ibu Ida. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Mohon izin Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah Ibu sering menggunakan layanan yang berada di balai desa? Lalu jika sering, karena Ibu tadi menjawab sering, layanan apa ya yang paling sering Ibu lakukan itu di balai desa kalau boleh tahu? Urus KTP dan KK. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Ibu selama menggunakan layanan yang berada di balai desa untuk mengurus KTP dan KK? Layanan sangat baik. Ya,
menurut Ibu, apakah Ibu merasa prosedur pengurusan layanan di balai desa itu sudah mudah dipahami? Iya, sangat mudah. Kalau karena Ibu tadi menjawab sudah cukup bisa dipahami, alasannya kenapa ya Bu kok bisa beropini cukup bisa dipahami? Oh, kalau kita menanyakan tentang sesuatu yang kita inginkan, kayaknya bagus maksudnya. Informasinya didapat dengan jelas gitu ya Bu Dengan ya. jelas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, berapa lama sih kira-kira waktu yang biasanya digunakan Ibu untuk mengurus segala macam keperluan Ibu kayak seperti KTP ataupun KK, itu berapa lama? Tergantung dari pelayanan yang dilakukan oleh balai desa. Kadang lebih maksimalnya 1 jam sampai 2 jam. Oh, berarti itu bisa dikategorikan itu cepat ya Bu ya kalau untuk pelayanan. Baik. Baik, terima kasih Ibu Ida sudah memberikan waktunya untuk informasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mewawancara dengan Ibu siapa? Bu Elvi Susanti. Bu Elvi Susanti tentang bagaimana pelayanan di kantor desa. Permisi Ibu, izin bertanya ya. Silakan. Apakah Ibu sering menggunakan layanan di balai desa? Iya, Ya, lumayan sering ya Bu ya. sering 1 Oke. bulan sekali. Oh, sering ya. Lumayan sering berarti Ibunya. Oke, layanan apa yang paling sering Ibu gunakan di kantor desa? Mengurus pojja masalah kerja bakti Karang Taruna sama pengajian orang meninggal. Bagaimana pengalaman Ibu selama menggunakan layanan di balai desa ini? Apakah ada yang memuaskan, kurang atau gimana? Sangat memuaskan. Oh, sangat memuaskan. Berarti petugasnya baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya, berapa lama waktu yang biasanya Ibu butuhkan untuk menyelesaikan urusan di balai desa? Apakah menurut Ibu waktu tersebut efisien seperti mengurus KTP atau Waktu yang dibutuhkan di balai desa lama lebih kurang dari 3 jam. cepat ya? Iya. Apakah Anda merasa prosedur pengurusan layanan di balai desa mudah dipahami? Alhamdulillah mudah dipahami sama ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Setelah melakukan tahap wawancara kepada 3 narasumber kami, kelompok kami akan memberikan tanggapan mengenai penerapan pelayanan publik yang ada di dalam kantor desa Sawat Ratap, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk tanggapan yang pertama, kami akan memberikan tanggapan mengenai kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat penerima pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat penerima layanan publik, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang ada di dalam kantor kepala desa Sawat Ratap mengutamakan efisiensi waktu. Dibuktikan dengan hasil wawancara kepada narasumber, di mana keduanya, yaitu Ibu Elvi dan Ibu Ida, mengatakan jika layanan yang diberikan kepada masyarakat cukup cepat, yaitu berbatas sekitar 1-3 jam, sehingga tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi mengenai estimasi pelayanan yang diberikan, yaitu waktunya itu cukup cepat ya. Selanjutnya ada tanggapan yang akan kami berikan kepada pegawai pelayanan publik, yaitu tadi berdasarkan hasil wawancara kami yang dilakukan kepada sekretaris desa, yaitu Bapak Jupri. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sekretaris desa, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses pelayanan masyarakat sudah mulai diterapkan. Namun dalam implementasinya terdapat kendala mengenai kualitas sumber daya manusia, di mana terdapat beberapa penduduk pada desa, yaitu Desa Sawat Ratap, tidak dapat mengakses layanan yang berbasis online karena masih ada keterbatasan media yang digunakan untuk mengakses seperti handphone. Penggunaan teknologi dalam melayani masyarakat sudah mulai diterapkan pada beberapa kasus. Masyarakat melayani kebutuhan diri sendiri dengan melalui link yang disediakan oleh pemerintah desa setempat secara mandiri, sehingga waktu pelayanan dapat dilaksanakan secara efisien. Namun pada beberapa kasus masih perlu koordinasi secara langsung antara warga dan pegawai pemerintahan ataupun sesama pegawai kepemerintahan, seperti kasus mengenai harta waris yang tidak mampu diselesaikan sendiri oleh keluarga, sehingga pemerintah setempat, yaitu pemerintah desa, dapat ikut turun tangan. Mengenai penerapan teknologi dalam pelayanan yang ada sudah menjadi tuntutan agar memudahkan segala macam proses pelayanan, sehingga kualitas sumber daya manusia yang tidak mumpuni dalam mengakses teknologi dapat menjadi hambatan dalam proses pelayanan yang diterapkan di kantor kepala desa.